Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Jemaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali berjumpa seperti biasa untuk program Ngaso Ngaji Sore. Bersama saya Ion Sustrono, dan seperti biasa juga nanti akan ada pembahasan yang menarik sekali tentang pernikahan bersama Ustadz Asdi Nurholis, yang pada sore hari ini beliau sudah bersama kami di studio. Bahasan kali ini kita masuk ke pembahasan pasca akad. Setelah sah berumah tangga menjadi suami istri, sebenarnya apa sih yang menjadi hak, yang menjadi kewajiban masing-masingnya? Pada episode hari ini kita membahas tentang kewajiban suami kepada istri atau hak istri terhadap suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu insyaAllah. Bahagia, Ustaz. Bahagia ya. Insyaallah. Bahagia karena akan menunaikan hak dan kewajiban ya, sebagai seorang suami ataupun istri gitu ya. Masya Allah. Setelah menikah, suami punya kewajiban yang seperti apa kepada istrinya? Itu Kemudian istri sebenarnya haknya yang bagaimana nih? betul. Terkadang dalam setelah menikah ya, setelah sah menjadi suami istri, karena baru pertama kali menikah masing-masingnya nggak ngerti nih. Aduh, saya harus gimana ya? Saya harus bagaimana kayak gitu. Masya Allah. Masih malu-malu kucing ya? Atau kucing malu? Kalau dulu saya malu, Ustaz. Karena nggak pacaran, nggak ngerti Masya dia Allah. seperti apa. Gitu. Apalagi tinggal di rumah mertua baru gitu ya. Saya asing di situ, jadi nggak ngerti Masya Allah. ngapain gitu. Baik, terima kasih Mas Ion, jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ini menunjukkan kesempurnaan dan keuniversalan agama Islam ya, bahwa pembahasan berkaitan dengan pernikahan itu tidak hanya cara mencari pasangan, kemudian bagaimana ketika akad, syarat dan rukunnya, tapi pasca akad pun ya kemudian Islam juga masih memberikan arahan dan bimbingan pada kita semua. Jadi ini perlu juga kita mengerti bersama, karena kadang-kadang memang ada yang modal ya yang penting nikah gitu ya, cinta sama cinta, di pelaminan habis itu mau ngapain, apa sih kewajiban masing-masing. Yang ini kadang masih terlupakan atau sudah ngerti, tetapi mungkin kita perlu mengingatkan kembali ya. Tentu yang pertama ya, menjadi kewajiban seorang suami kepada istrinya itu memberikan mahar. Dan ini kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa bentuk penghormatan seorang suami ya kepada istri atau calon suami, karena mahar itu kan diberikan pas ya akad nikah itu kan. Nah, itu mahar itu menjadi bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan. Dan kita sudah selesai itu ya pembahasan berkaitan dengan mahar, sehingga jangan sekedar datang untuk kemudian melamar tanpa kemudian ada modal. Adanya madul kan repot ya kan, jadi harus ada mahar yang diberikan, walau karena khotam al-hadid ya kan, walaupun hanya cincin yang terbuat dari emas misalnya, bukan emas ya, dari besi ya. Kalau cincin dari emas mah biasa, hadid itu besi maksudnya ya. Artinya itu sampai segitunya ya agama kita ini memberikan arahan, bimbingan kepada para calon suami itu. Dan ini adalah kewajiban pertama yang harus ditunaikan ya kepada wanita itu. Dan ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa itu, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, dan berikan ya kepada para wanita itu ya mahar mereka itu. Ya, ini jadi tidak bisa dilepaskan, dan ini perlu disiapkan. Dan ini kita sebutkan kemarin bahwa mahar itu atas kesepakatan ya. Mahar itu atas kesepakatan dari pihak calon wanita, ini mau minta apa maharnya. Dan tentu itu juga yang tidak memberatkan laki-laki kan gitu. Karena juga kita
sampaikan sebelumnya bahwa keberkahan wanita itu memudahkan urusan dalam pernikahan ini dan menyedikitkan maharnya. Ini akan mendatangkan keberkahan. Karena mematok mahar yang memberatkan, menimbulkan gejolak. Nah, ini kan ada tidak ikhlas gitu ya. Jadi kemudian membebani, kemudian menggerutu. Itu kan awal dari ketidakberkahan. Awal dari mungkin ada pikiran-pikiran negatif setelah itu. Nanti aku mau balas dendam, aku mau balik modal. Nah, ini makanya kan mahar ini tetap diberikan, tetapi sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan dari pihak laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban suami kalau sudah akad dia harus bertanggung jawab memberikan nafkah. Memberikan nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dan ini dalilnya jelas firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 233 itu wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi makna pada ayat ini bahwa para suami itu bertanggung jawab untuk memberikan nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Makanya ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqu zauja, apa haknya istri itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, an tud'imaha idza ta'imta wa an taksuha idza iktasaita. Engkau memberi makan kepada keluargamu ketika engkau makan, dan engkau berikan pakaian kepada keluargamu ketika engkau juga berpakaian. Maka di sini kalau tadi ayat 233 itu tidak hanya sekedar istri, tapi itu sudah mencakup pada anak. Ya kan, makanya Allah tadi kan potongan ayat sebenarnya. Kalau kita baca ayat itu utuh, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Lalu kemudian tadi kita sebutkan ayat tadi, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi ayat ini satu paket kalau mau dikaji. Kalau kita mau fahami bersama bahwa ternyata memberikan nafkah itu tidak mencakup istri saja gitu. Tapi anak juga langsung Allah sebutkan di situ. Maka kan pertama kali kewajiban yang diberikan setelah lahirnya cabang bayi itu, dan itu menjadi kewajiban orang tua, itu adalah memberikan ASI selama 2 tahun. Setelah itu kan memberikan pakaian dan makanan itu. Dan makanan pertama yang diberikan pada anak kan ASI dari seorang ibu itu. Sehingga memberikan nafkah ini tentu pemahamannya adalah tidak melulu kepada istri. Kalau sudah punya anak, itu juga menjadi kewajiban suami, kewajiban ayah. Makanya kan dalam ajaran syariat agama kita itu, laki-laki itu disuruh bekerja. Bukan perempuan yang bekerja. Itu yang terjadi saat ini. Bukan istri yang ngantor, suami ngomong anak, malah kebalik. Ya kan? Ini kan sekarang terbalik begitu gitu. Ada kesalahpahaman karena kewajiban nafkah itu, dan itu hak istri dan anak itu ada suami. Ibaratnya istri begitu tidak bekerja pun suami harus menafkahi. Makanya kan perlu menjadi suami-suami yang bertanggung jawab. Ini penting yang menafkahi, dan memang nafkah pun juga sesuai dengan kemampuan suami kan gitu. Allah kabarkan juga di surat At-Talaq ayat yang ke-7 itu, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya orang yang sudah berkeluarga atau kita sebagai laki-laki yang sudah punya tanggung jawab itu menafkahi sesuai dengan rizki yang Allah berikan. Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Maka apapun rezeki yang Allah berikan kepada hambanya, termasuk kita semua, dan kita semua rezeki kita berbeda-beda.
maka berikan ya rizki itu sesuai dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan beda nafkah orang kaya dengan setengah kaya dengan orang miskin berbeda. Jangan sampai ini orang nyun sewu suaminya penghasilannya kurang dari 10 juta tapi gaya hidupnya di atas 20 juta. Ini yang bikin stres. Ya kan gitu. Makanya liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Memberikan nafkah sesuai rezeki yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus sama tahu, harus saling mengerti. Ya. Yang penting tanggung jawab itu ada dalam arti bahwa suami itu memberikan nafkahnya ya kepada istri berupa pakaian. Dan di sini bil ma'ruf tadi Allah sebutkan ya watuhunna bil ma'ruf, dan berikan pakaian kepada istri atau kepada anak itu dengan cara yang baik. Al-ma'ruf di sini adalah sesuai dengan kebiasaan. Ya. Sesuai dengan kebiasaan yang ada di negeri masing-masing. Kita di Indonesia pakaiannya ya begini. Ya kan? Mungkin di tempat lain pakaiannya lebih mewah lagi, di negara lain. Semuanya sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Budaya masing-masing. Dan budaya masing-masing dalam arti dari sisi kemewahan, dari sisi harga gitu ya. Tapi memang dari ketentuan syariat juga disebutkan pakaian-pakaian yang itu ada koridor syar'inya kan gitu ya. Termasuk dari memberi nafkah makan pun juga Islam mengajarkan harus yang halal. Ini penting juga. Jadi tidak hanya sekedar memberikan uang bulanan kepada istri, tapi pastikan uang bulanan ini dari sumber yang halal. Ya, karena ini jelas ya, semua yang haram dalam agama kita sudah jelas hukumnya dan kita harus menjauhi itu. Termasuk juga dalam masalah makanan. Jangan sampai keluarga itu diajak makan atau diberi makan dari makanan yang seratnya haram. Minuman keras, khamr, daging babi, ya kan? Itu ya nggak boleh, itu nggak boleh. Ya. Jadi kulu washrabu min rizkillah, kulu washrabu min thayyibati ma razaqnakum, kulu washrabu halalan thayyiba. Dalam Al-Quran banyak disebutkan makan dan minumlah dari yang halal, yang baik. Ya. Ini juga menjadi aturan jauh sebelum kemudian memberikan nafkah itu tadi. Ya, kita berkewajiban memberi nafkah, memberi makan, tapi makanan itu secara hukum harus kita lihat dalam syariat agama kita. Yang haram dijauhkan, khamr, narkoba, ya, kemudian daging babi, daging anjing, naudzubillah min dzalik, itu harus dijauh, tidak boleh. Keluarga diajak makan yang itu secara ketentuan syariatnya haram hukumnya. Termasuk tadi pakaian yang kemudian juga menutup aurat kalau itu untuk istri ya, pakaiannya yang menutup aurat ya, bukan yang membuka aurat. Ini juga menjadi bagian dari ketentuan agama kita. Nah ini oleh karenanya tadi kita sebutkan semua harus saling memahami. Istri juga memang menuntut suami untuk menafkahi. Kadang biasanya yang terjadi kasus itu istri menuntut karena suami tidak menafkahi. Tapi umumnya ketika suami bertanggung jawab untuk menafkahi, sedikit istri yang menuntut. Ya, kecuali kalau gaya hidup sang istri ini ya melebihi kemampuan suami. Nah, ini jadi masalah juga. Ini jadi masalah karena semakin gaya semakin banyak biaya kan gitu kan. Semakin banyak gaya, biayanya nambah. Nah, itu juga jadi permasalahan komunikasi di rumah tangga itu. Ya. Makanya sesuai dengan pemasukan, ya kalau suaminya itu mampu dan gajinya di atas 10 juta, 25 juta, kok istrinya hanya dikasih 1/1% katakanlah. Nah ini yang zalim juga. Makanya kan pernah ini pernah diadukan, dan itu pernah terjadi di kalangan sahabat ketika Hindun mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang ini kita sebut kini aib walaupun, tapi ini kan sudah dalam hadis ya. Artinya Abu Sufyan itu pelit ya kan gitu. Gak ngasih nafkah, padahal dia orang kaya gitu kan. Maka Rasulullah mengatakan dalam makna hadis itu, ambillah dari uangnya ya yang untuk mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik. Ya kata bil ma'ruf ini kemudian ya kalau 1 bulan ini saya dan anak saya
Misalnya begitu ya, seorang istri misalnya. Tadi dalam makna bil ma'ruf tadi cukup 5 juta, ambil aja 5 juta. Jangan 10 juta. Gitu saya gitu. Itu kata bil ma'ruf itu maksudnya begitu. Jadi di sini juga Rasulullah dalam makna hadis ini membolehkan para istri ketika punya suami yang pelit, dia boleh mengambil, tapi dengan cara yang baik. Cara yang baik itu tidak berlebihan tadi. Ini makna yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan hadis ini. Artinya kan gitu, jangan sampai timpang gitu ya. Yang sini memang kasusnya suaminya nggak punya, gajinya di bawah 5 juta, tapi tuntutan istrinya di atas 10 juta. Ini juga nggak benar. Atau suaminya gajinya di atas 10 juta mampu, tapi istrinya hanya diberi 1% dari gajinya. Nah, ini juga masalah. Sehingga maka ini menjadi kewajiban yang harus difahami bersama. Ya, harus difahami bersama. Bahkan kalau mungkin saya boleh menyampaikan dan kita katakan bahwa rezeki atau harta kita sebagai suami itu adalah harta yang kita berikan kepada keluarga itu. Yang masih di ATM, yang masih di dompet itu bukan harta kita. Itu baru numpang mampir aja, kita belum bisa nikmati. Belum ada nilai pahalanya di situ kan. Tapi ketika kemudian kita keluarkan untuk istri, bahkan menginfakkan harta untuk istri lebih baik daripada jihad fisabilillah. Ada satu hadis begitu maknanya. Jadi berinfak di jalan Allah, tapi istrinya kelaparan, harusnya istrinya dulu dan anaknya dahulukan, jangan diinfakkan keluar yang kemudian ada kewajiban dia harus ditunaikan, diselamatkan terlebih dahulu. Termasuk juga kasihan juga kalau menjadi orang bakhil ya, orang kikir itu kasihan, dia nggak bisa nikmati, begitu mati hartanya buat ahli waris kan gitu. Jadi harta dikumpul, seolah-olah dia punya uang banyak, tapi dia nggak bisa, nggak guna. Cuma disimpan di brankas, cuma dihitung, lama-lama buntung. Kenapa? Dia nggak bisa nikmati. Ya, bahkan kalau mau jujur ya tadi, sekali lagi, harta kita adalah harta yang kita sudah infakkan di jalan Allah. Jadi makanya nggak ada lah suami itu pelit, itu insya Allah nggak ada. Dan konsep kita ini, kita harus yakin. Bagaimana kita pernah sebutkan hadis ini juga, naqasat shadaqatun min mal. Sedekah yang kita keluarkan, kewajiban apalagi nafkah yang kita keluarkan untuk anak dan istri itu tidak akan berkurang harta kita, bahkan bertambah. Iya, benar sih. Iya, benar kan? Tidak akan berkurang. Orang semakin dia takut mengeluarkan, akan semakin bakhil dia. Akan semakin gigih dan merasa kurang dalam hidupnya. Iya, benar banget. Tapi kalau dia lepas saja, enak. Rezeki itu kasihkan. Ini kan cuma lewat aja. Lewat, Allah titipkan pada kita untuk istri. Ada tagihan, kasih. Ada bayar sekolah, kasih. Nggak usah mikir. Itu juga ada lagi, biasanya kayak gitu. Ada lagi, ya, ada lagi. Jadi prinsipnya kalau kata orang tua gitu ya, prinsipnya ngotilan maning gitu loh. Iya. Meskipun nggak tahu dari mana, pasti ada gitu. Pasti ada. Iya. Karena yang jelas kita menunaikan kewajiban. Ketika kita menunaikan kewajiban, Allah akan bantu. Dan apalagi dalam hadis tadi, apa yang sudah kita infakkan, kita keluarkan di jalan Allah, sebenarnya tidak mengurangi harta, bahkan itu bertambah. Ya. Ini yang kedua. Jadi pakaian pun juga begitu ya. Pakaian pun juga begitu. Artinya, pertanyaannya, apakah setiap suami beli pakaian, istri juga harus dibelikan? Tergantung kondisi. Ya. Kondisional. Atau sebaliknya, istri dibelikan pakaian, belum tentu suami membeli pakaian. Karena kalau pakaian di almari banyak pun kita mau pakai bingung kan gitu. Dan pakaian gitu-gitu aja kan gitu. Bahkan kalau kita melihat kesederhanaan Rasulullah SAW, pakaiannya nggak banyak. Ya, pakaian yang beliau miliki juga itu saja bisa katakan. Bahkan beli sampai luar biasanya ini ya, menjahit baju yang bolong, dijahit dipakai lagi. Hampir-hampir hari ini jarang orang beli pakaian mahal. 500.000, 1 juta. Iya benar. Dipakainya coba sekali show doang. Ya, buat gaya-gayaan apa gimana sih, kan nggak juga kan, fungsi pakaian untuk menutupi aurat gitu. Ya kadang mungkin ada sisi-sisi biar terlihat berbeda gitu ya. Tetapi pakainya begitu aja. Ya, bahkan saya jarang sekarang melihat, mungkin masih ada ya, tapi beda zaman saya kecil dulu itu pakaian tuh Masya Allah begitu berharga. Pakaian yang bagus tuh sulit untuk dicari gitu kan. Bahkan kalau kita lihat kakek buyut kita kan dulu pakai kain goni. Bajunya gatal-gatal, bikin gatal, dan bahkan saya juga dulu kecil masih pakai pakaian yang jahitan berlubang gitu kan. Nah, jadi artinya
ketika memang suami membeli pakaian, istri mau dibelikan boleh. Suami istri dibelikan, suami nggak beli juga nggak apa-apa. Atau sebaliknya. Jadi ini fleksibel. Ya, jadi tidak melulu dianggarkan setahun sekali harus beli pakaian. Ini tergantung kondisi. Kebutuhan sih. Tergantung kebutuhan. Gitu. Iya. Makanya kan koridor syar'inya tidak menyebutkan harus setiap bulan sekali membeli pakaian. Tidak. Tapi tergantung kebutuhan. Dan kadang kan tahun ini kita beli, tahun depan belum tentu beli karena ada kebutuhan yang lain yang harus dikeluarkan dengan biaya yang lebih besar misalnya. Dan kita tidak tahu, hidup ini kan tidak tahu bahwa semuanya kita berjalan atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang sudah merencanakan ternyata ada musibah yang harus kita mengeluarkan biaya itu untuk pengobatan dan segala macam. Jangan sangat mungkin. Apalagi pakaiannya masih bagus. Pakaian yang tidak lusuh, masih layak dipakai, masih bagus dipandang, kan gitu ya. Dan tidak harus baru, pakaian lama pun ya ketika masih bagus masih bisa dipakai. Kemudian jamaah Fast TV yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, yang ketiga adalah termasuk hak atau kewajiban hak istri ya, dan kewajiban suami adalah nafkah batin yang kita sering istilahkan ya dalam bahasa kita. Mendatangi istrinya, berhubungan intim, dan ini pun juga ada koridor syar'inya. Tidak boleh seorang suami mendatangi istrinya dalam kondisi haid. Ya, ini jelas dilarang. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika para istri-istri kalian sudah suci, ya, datang bulan, kemudian sudah bersih, lalu kemudian mandi dulu. Jadi ini penting. Ya, jadi bukan sekedar suci di sini maknanya bukan bersih. Mohon maaf dari darah haidnya, tapi bersih di sini, suci di sini maksudnya adalah mandi besar. Jadi ini perlu diperhatikan, tidak boleh seorang suami mendatangi istrinya baru bersih tapi belum mandi besar kemudian didatangi, tidak boleh. Jadi yang menjadi ukuran dan kapan wanita itu boleh didatangi ketika sudah mandi besar, mandi junub. Ya. Dan ini pun juga kaitannya fikih juga. Wanita juga harus belajar tata cara mandi junub. Mandi junub beda dengan mandi biasa. Tentu beda ya. Tapi kita tidak akan bahas di sini ya. Tetapi ini penting ya bagi kita pada keluarga kita ini. Kadang-kadang nggak ngerti nikah aja mandi aja enggak, beda ya. Mandi dalam ketentuan syariat agama kita berbeda. Dan Allah kabarkan min haitsu amarakumullah, dan datangi di mana yang Allah perintahkan. Dan ini perlu kita pahami bahwa mohon maaf tidak boleh mendatangi istri dari dubur. Ya. Jadi min haitsu amarakumullah, hubungan intim dilakukan di kemaluan. Ya, maaf ini kita sebutkan karena jelas itu menyalahi syariat. Ya. Jadi Allah sudah berikan ketetapan, maka ketika Rasul juga mengabarkan itu, Rasulullah juga mengingatkan sahabat, kamu datangi istrimu dari mana, arah mana saja, yang penting di kemaluan, ya, bukan di dubur, mohon maaf. Karena ini ilmu, ya mohon maaf, karena ini ilmu kita harus sebutkan, dan Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, ketika Allah kabarkan nisa'ukum harthulakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maksudnya datangi, kamu mau dari posisi mana saja boleh, tetapi tetap harus di tempat yang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketentuan syariat agama kita sudah jelas. Jadi dan itu menjadi kewajiban suami ya kepada istri untuk menggauli. Ya, dan ini jangan terlalu lama juga ya. Kecuali kalau dalam kondisi LDR-an ya. Ya itu kondisinya beda lagi, tapi kan kita pernah singgung di awal ya, ngapain nikah kok LDR-an gitu kan. Nikah kan bertemu kan? Nikah kan bertemu. Nikah kok berpisah ya, ngapain nikah? Nah, gitu kan kadang nanti malah godaan-godaan macam-macam. Benar sekali. Dan ini sangat membahayakan sebenarnya. Karena memang Allah berikan pada kita itu nafsu biologis ada, dan kita tidak memungkiri itu. Tapi alhamdulillah Allah berikan aturan sehingga tidak bias seperti hewan kan gitu, seperti binatang, naudzubillahi min dzalik. Sehingga ada aturan-aturan syar'i, koridor-koridor syar'i yang harus dijaga. Nah, ini termasuk juga itu sampai kita pernah sampaikan ketika Umar bertanya kepada Hafsah itu, sebenarnya berapa lama wanita itu bisa bersabar untuk tidak didatangi suaminya? Kan tidak boleh lebih dari 4 bulan.
Sehingga kan, karena ini apa? Karena ini kewajiban suami dan itu hak istri. Ya, jadi itu untuk tadi waja'ala bainakum mawaddah warahmah itu kan gitu. Dimulai untuk mencintai sesama ya, dan melengkapi satu dengan yang lain. Makanya dalam ayat Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian pariwara wanita itu pakaian-pakaian bagi para laki-laki, dan kalian laki-laki pakaian-pakaian bagi para wanita. Tapi maksud pada ayat ini adalah setelah mereka menikah, ya menikah sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam, mereka saling membutuhkan. Namanya pakaian kan nggak bisa dilepas nih. Ya bisa sih, ya bisa dilepas ya. Tapi maksudnya dipakai seolah Allah memberikan isyarat dan mengabarkan dengan bahasa yang sangat bagus, ya, sangat sopan, dan orang cerdas paham, ya, bahwa pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari hubungan intim suami istri. Ya. Tetapi sekali lagi perlu ingat, dan koridor syar'inya harus dipakai, harus dilakukan. Ya, tidak boleh mendatangi ketika istri datang bulan, tidak boleh melakukan dengan anal, ya. Dan itu jelas dilarang dalam ketentuan syariat agama kita. Kemudian yang keempat, ya, yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istri dan haknya istri adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah ya istri-istri kalian dengan cara yang baik. Makna cara yang baik ini ada 3 maknanya. Satu, tentu suami harus punya akhlak yang mulia. Dan kita pernah sebutkan sebelumnya ya. Jadi memang Masya Allah ya, dari mulai awal sampai akhir itu ada korelasinya. Ketika saya ulangi sedikit ya, ketika seorang istri dilamar oleh laki-laki, kalau laki-laki itu akhlaknya bagus, bismillah, itu nikmat itu. Nikmat, senikmat-nikmatnya seorang wanita adalah ketika punya suami yang akhlaknya bagus. Akhlak yang bagus itu akan berpahala ketika didasari atas iman. Ya kan? Dan makanya syariat ini ada, dan pembahasan tentang adab dalam Islam itu ada untuk merubah perangai laki-laki atau wanita atau siapapun yang tadinya punya sifat yang tidak baik. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu dapat surga. Kan gitu kan. Nah, ini contoh hadis. Mungkin orang punya sifat pemarah, tapi ketika dengar dia bisa berubah. Artinya senikmat-nikmatnya bagi wanita itu ketika dia punya suami yang akhlaknya bagus. Makanya tadi Allah kabarkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kewajiban suami itu ya menggauli istrinya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik diawali dari suami yang berakhlak mulia. Ya, jadi karena ini agama kan, berarti kalau saya boleh mengatakan bahwa laki-laki yang akhlaknya baik berarti pemahaman agamanya bagus. Insya Allah. Saya sebut insya Allah ya, karena dia bisa berubah kapanpun, fluktuatif namanya keimanan itu. Nah, suami juga harus bersabar, terus harus berbuat baik, berlemah lembut pada istrinya, tidak main kasar. Dan seandainya harus memukul, tidak boleh memukul wajah. Dan pukulan yang mendidik, bukan pukulan menyiksa. KDRT tidak boleh, itu. Lalu kemudian di sini suami maksudnya wa ashiruhunna bil ma'ruf, sabar dengan kondisi istrinya. Ya, istri kita nih ya manusia biasa, suami juga manusia biasa, tapi ada kelebihan kekurangannya kan. Sehingga harus bersabar dengan kondisi istri. Ya. Lalu kemudian di sini juga yang terpenting juga wa ashiruhunna bil ma'ruf itu saling berhusnudzon, atau suami lebih banyak berhusnudzon kepada istri. Kalau udah husnudzon ini, tingkat keributan rumah tangga itu akan diminimalisir. Saya tidak bisa mengatakan hilang, nggak bisa. Ya, jangankan rumah tangga kita, rumah tangga manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW, kadang ada percikan-percikan api, namun bisa selesai dengan cepat. Artinya meminimalisir, menghilangkan tidak mungkin. Karena kita, apalagi orang yang nyunsau rumah tangga yang jauh dari agama, makanya harus dekat dengan agama. Semakin dekat dengan agama, semakin paham dengan agama, hidup rumah tangga itu semakin indah, semakin nyaman. Dan tujuannya hidup, tujuan berumah tangga juga ngerti. Oh, kita mau berlabuh di mana sih? Kita mau sampai mana sih? Kita kan sampai ke surga. Nah, ini penting. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini, jamaah Fast TV, kalau
ada yang kemudian diberikan rezeki oleh Allah lebih dari satu istri, maka dia harus adil. Ya. Nah ini 5 hal ini yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih berkaitan dengan kewajiban suami kepada istri. Yang ini mudah-mudahan menjadi bekal. Ya, dan mengingat untuk kita semua agar keluarga kita betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah. Belajar lagi saya, Ustaz. Masya Allah. Berarti pembahasan terkait dengan kewajiban suami terhadap istri selesai ya, Ustaz ya? Selesai insya Allah. Tinggal kewajiban istrinya. Iya. Ada lagi nanti kewajiban bersama. Nah, itu dia tuh. Ya. Jadi begitu detail insya Allah dalam agama kita ini. Jadi menjadi bekal juga untuk kita semua insya Allah. Oke, insya Allah. Bahasanya lanjutnya episode berikutnya, Ustaz. Jangan sekarang. Masya Allah, jemaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, bahasan terkait dengan kewajiban suami terhadap istri sudah selesai dibahas. Dan semoga kita sebagai seorang suami memahami dengan sepaham-pahamnya, sehingga nanti ketika memberikan kepada istri-istri kita, itu diterima dengan baik. Dan semoga ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua yang sudah berkeluarga untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki bagaimana layaknya seorang suami kepada istri terkait dengan kewajibannya. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan lagi pekan depan, insya Allah di episode berikutnya terkait dengan hak ataupun kewajiban suami ataupun istri. Berarti berikutnya tentang hak suami, insya Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Yusuf pamit, begitu pula dengan Ustadz Asden Nur Khalid pamit undur diri dari kebersamaan kita sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.